Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan akhlak. Dari kitab apa namanya? Al-Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaqul Banin, atau akhlak untuk anak laki-laki. Ya. Sekarang kita sudah sampai di pembahasan yang kedua, yaitu al-waladu al-adib. Al-waladu al-adibu itu artinya anak yang beradab. Anak yang beradab. Al-waladu al-adibu artinya anak yang beradab. Nah, seperti apa itu anak yang beradab? Apa ciri-cirinya? Di sini dijelaskan ada 2 poin. Ada 2 poin ciri-ciri atau sifat-sifat anak yang beradab. Ya. Yang pertama, coba baca Ibnu, yang pertama apa? Oke, ya. Jadi itu ciri-ciri anak yang beradab. Seperti apa itu anak-anak yang beradab? Nah, di sini dikatakan al-waladu al-adibu, ya, anak yang beradab itu cirinya yang pertama yahtarimu walidayhi, ya. Dia memuliakan kedua orang tuanya. Dia memuliakan orang tuanya, wa muallimihi, memuliakan guru-gurunya, wa ikhwanahu al-kibar, dan memuliakan saudara-saudaranya yang lebih dewasa, yang lebih tua, ya, wa kullaman huwa akbaru minhu, dan memuliakan seluruh orang yang lebih dewasa, yang lebih tua darinya, ya, wa yarhamu ikhwanahu as-sighar, kemudian juga dia menyayangi saudara-saudaranya yang lebih muda, yang lebih teman-temannya yang lebih muda dari dia, yang lebih muda, ya, wa kullaman huwa asgharu minhu, dan bukan hanya saudaranya tapi teman-temannya yang lebih muda darinya. Jadi itu bagian daripada ciri seorang anak yang apa? Yang beradab. Berhenti dulu menulis. Nanti ku tuliskan terjemahannya. Nah, karena kita fokus di isi ini, bukan fokus menerjemahkan sebenarnya. Kalau menerjemahkan kita pakai kitab Arba'in. Nah, ya. Antum sambil lihat-lihat saja tulisan Arabnya, enggak apa-apa. Sambil dilihat-lihat tulisan Arabnya, biar enggak usah dulu diterjemahkan. Ya. Itu ciri yang pertama. Seorang anak yang beradab, dia memuliakan orang tuanya, memuliakan gurunya, memuliakan orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian yang kedua, coba baca Fahmi. Yang kedua, wa yasduqu fi kalami wa yatawadau ma'an nas wa yasbiru 'alal adha wa la yuqati'ul awlada wa la yatakhasamu ma'ahum wa la yarfa'u sawtuhu idza takallama aw dhahika. Oke. Ya, jadi itu ciri yang kedua, ya. Ciri yang kedua yaitu wa yasduqu fi kalamihi, dan dia kalau berbicara itu jujur. Kalau dia berkata-kata, perkataannya itu jujur, ya. Wa yatawaddu ma'an nas, dia rendah hati kepada manusia. Ingat, kita harus bedakan rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri itu beda, ya. Orang yang suka meminta-minta, dia yang kayak menghinakan dirinya depan orang lain, menghinakan dirinya demi mencari perhatian. Tapi kalau rendah hati beda. Rendah hati itu beda, suka menolong,
Wa yasbiru 'alal adza, dan dia bersabar atas adza. Adza itu sesuatu yang buruk yang menimpanya. Ketika ditimpa ujian dia sabar. Diberi tugas sabar. Ya, wala yuqati'ul aulad. Dan dia tidak memotong pembicaraannya anak kecil. Sebenarnya qata'a yuqati'u ini itu artinya saling memotong. Saling memotong. Wala yuqati'ul aulad, di sini kita maknai dengan dia tidak tidak menyakiti anak kecil. Wala yatakhasamu ma'ahum, ya sama maknanya, tidak menyakiti anak kecil, tidak berkelahi dengan anak yang lebih kecil daripada dia. Wala yarfa'u sautahu idza takallama, dan dia tidak, kalau dia berbicara dengan suara yang lembut, tidak mengangkat suaranya. Apalagi kalau misalnya teman bicaranya ada di depannya, ya, tidak mengangkat suara dengan yang tinggi-tinggi. Au dhahika, atau dia tertawa terbahak-bahak. Itu sifat-sifatnya anak yang beradab. Ini ditulis begini, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi. Ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, ayul amalil afdal? Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling utama? Afdal itu dalam dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu disebut dengan isim yang maknanya itu lebih, afdal artinya lebih. Kalau misalnya kabir itu artinya besar, kalau akbar itu lebih besar, sangat besar, paling besar. Kalau fadlun itu artinya mulia, utama. Kalau afdal artinya yang lebih utama, yang lebih mulia. Ini Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Yang paling mulia di antara amal-amal yang lain. Apa kata Nabi? Qala as-salatu liwaqtiha. Ini yang pertama, ya, salat pada waktunya. Salat sesuai dengan waktunya, tidak masbuk, apalagi kalau kita sengaja. Ya. Qultu summa ay. Kemudian kata Abdullah, apalagi ya Rasulullah selain salat? Karena kalau salat kan sudah ditaumi, umum. Kata Nabi, birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi amalan yang paling utama setelah salat berbakti kepada orang tua. Qultu summa ay. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Amalan apa lagi yang afdol? Apa kata Nabi? Al jihadu fi sabilillah, ya. Berjihad di jalan Allah. Nah, ini salah satu hadis, ya. Masih ada lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian dia berkata jujur. Kemudian dia rendah hati kepada manusia, suka menolong, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, al-waladu al-waqih. Al-waladu al-waqih atau anak yang al-waqih itu artinya tidak ada sopan santunnya. Ya, kebalikannya al-adib. Kalau adib itu kan dia beradab. Kalau waqih itu kebalikannya adib, tidak beradab, tidak ada sopan santunnya. Seperti apa itu? Dijelaskan di sini. Al-waqih itu yang pertama, siapa yang baca? Ya. Mana tadi ya? Al-awladu al-waqih la yata'adabu ma'a walidayhi wa asatidatihi wa la yahtarimu man huwa akbaru min wa la yarhamu man huwa asgharu min wa yakdhibu idza takallam wa yarfa'u sawtahu idza dhahika wa yuhibbu asy-syatma wal kalamul qabiha wal mukhasamata wa yastahzi'u bi ghairihi wa yatakabbaru alayhi wa la yastahi
an ya'mala qabihan wa la yasma'un nasihah. Ya, itu sifat-sifatnya anak yang tidak ada adabnya atau tidak ada sopan santunnya. Ya, nah, di sini dikatakan al-waldu al-waqi la yata'addab, dia tidak beradab. Sama sekali tidak ada sopan santunnya, tidak ada adabnya, terutama ma'al walidayhi, ya, wa asatidatihi, ya, tidak ada adabnya kepada kedua orang tuanya dan kepada gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, dia juga tidak menghormati orang yang lebih tua. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dia juga tidak menyayangi yang lebih muda. Ini ciri-ciri orang yang tidak beradab, anak yang tidak beradab, yang tidak ada sopan santunnya. Wa yakdzibu idza takallama, kalau dia berkata-kata dengan perkataan yang dusta, ya, berbohong. Kalau dia bicara, sudah pastinya bohong. Wa yarfa'u sautahu idza dohika, ini juga ini, ya, dia kalau ketawa dia angkat suaranya. Ini tidak beradab, ya. Wa yuhibbu syatma, dan dia suka mengolok-olok temannya, suka mengolok-olok orang lain, ya. Apalagi itu yang paling apa namanya, yang paling besar juga itu dosanya kalau dia mengolok temannya, dia rendahkan temannya supaya dia dipuji, dia dapat pujian, atau supaya orang lain terhibur, dia hibur orang lain dengan merendahkan temannya, itu juga tidak boleh, ya. Wal kalama al qabiha, ya, dia juga berkata-kata dengan perkataan yang jelek, qabih, perkataan yang buruk, mengejek, ya. Wal mukhasamata ini artinya dia suka cari musuh, suka cari lawan, ya. Wa yastahzi'u bi ghairihi, suka cari lawan sama orang yang lebih kecil. Istahza itu mengejek, yastahzi'u, ya, pada pada teman-temannya. Wa yatakabbaru alaihi, sombong. Wala yastahi, dan dia tidak malu, ayya'mala qabihan, untuk melakukan hal-hal yang buruk, dia tidak malu. Dia bahkan mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk, mengajak temannya untuk malas-malasan, mengajak temannya untuk untuk melakukan pelanggaran. Ini parah ini. Sudah tingkatan minal jinnati wan nas ini. Wala yasma'un nasiha. Tingkatan yang lebih tinggi lagi apa? Dia tidak bisa lagi dinasihati, tidak bisa mendengarkan nasihat, ya. Dalam hatinya kalau dikasih nasihat bilang, sudah tidak disuka misalnya nih, sudah dibenci misalnya. Padahal nasihat itu adalah tanda kasih sayang, itu nasihat, ya. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya, an Abi Bakrah qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, suatu ketika kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar, kata Nabi. 3 kali beliau ulang. Mau ndak kata Nabi, mau ndak ku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar. Mungkin kita pikir, dosa apa ini? Dosa zina, dosa mencuri, dosa riba, dosa berbohong. Qala, kata Nabi, al-isyraku billah. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Itu yang pertama, yang paling besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan itu, ya. Bayangkan tingkatan dosa kedua yang paling besar setelah syirik. Itu dosa di syirik itu dosa yang sudah tidak diampuni lagi, ya. Dosa yang sudah tidak diampuni setelah syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Syahadatun nuzur. Syahadatun nuzur itu artinya persaksian yang palsu. Dia bersumpah tapi sumpahnya palsu, ya. Sumpahnya palsu. Biasanya nih sama orang-orang yang kepepet ini, sama orang yang kepepet. Kemudian juga diperintahkan juga tadi kita, salah satu ciri orang yang beradab itu dia memuliakan saudaranya, memuliakan orang lain, ya. Ada juga bahkan itu juga dianjurkan oleh Nabi,
Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh anak angkatnya, sekaligus ini yang meriwayatkan ini namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu dia dulunya budaknya Nabi SAW, tapi setelah dibebaskan dia tidak mau pulang. Bukan Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik, ibunya yang bawa kepada Nabi. Kata, wahai Nabi, ini anakku, didik katanya. Masih umur 10 tahun dibawa sama Nabi. Dia tinggal di rumahnya Nabi. Anas mengatakan, demi Allah katanya, selama aku tinggal di rumah Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku. Tidak pernah memasang muka-muka yang tidak puas atau muka-muka yang tidak suka, tidak pernah. Nah, itu Anas bin Malik. Padahal kalau anak-anak itu beliau dibawa di rumahnya Nabi untuk dididik. Itu Anas bin Malik. Ada juga budaknya Nabi SAW, namanya Ja'far. Ini Ja'far dibawa dibeli oleh Nabi. Dibeli oleh Nabi untuk dijadikan setelah dibeli dibebaskan, diangkat jadi anak. Datang orang tuanya ambil itu Ja'far tidak mau. Dia lebih nyaman sama Nabi SAW. Bahkan ini terjadi sebelum sebagian riwayat mengatakan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, itu beliau sempat angkat Ja'far jadi anaknya, dan beliau mengatakan beliau adalah pewaris. Ja'far ini adalah pewarisku, kata Nabi. Tapi kemudian turun ayat bahwa tidak boleh mewariskan harta kepada yang bukan darah daging. Nah, Nabi SAW, jadi Anas bin Malik mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqul, katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi ini Anas bin Malik juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau dalam tingkatan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu hadis yang kuat. Hadis yang kuat karena beliau tinggal langsung bersama Nabi, ya. Apa kata beliau? Kata Nabi, man sarrahu ayyubasita alaihi rizquhu aw yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Ini bahkan ada juga di kitab Hadisul Mi'ah, hadis populer yang 100 itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya, siapa yang mau dapat rezeki yang banyak, kata Nabi, ya, aw yunsa fi asarihi, atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia falyasil rahimah, menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Mungkin kita pikir silaturahmi itu pergi di rumahnya orang bertamu, ya bukan begitu ya. Maksudnya bukan hanya itu. Silaturahmi itu banyak. Ya, kita berteman. Kemudian juga larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus tali silaturahmi, mencari lawan, mencari musuh. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Jubair bin Mu'zim, ya, annahu sami'a Nabi SAW yaqul, dia mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Ini qati'un yang tadi, ya. Nabi SAW bersabda apa? Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Bahkan ancamannya itu luar biasa, ya, ancamannya luar biasa. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan kita untuk menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang, ya, menjalin kasih sayang kepada sesama, orang yang lebih tua, yang lebih muda, kepada kedua orang tua yang lebih utama, kepada guru. Kemudian yang keempat, yajibu ayata'addab al-waladu min sigharihi, ya, wajib bagi seorang anak itu dia beradab min sigharihi, dari kecilnya, ya, dari kecilnya, dari usia muda dia sudah yata'addab. Ya, wajib bagi seorang anak yata'addab min sigharihi. Biar enggak usah ditulis. Jadi yata'addab itu dia berusaha untuk atau belajar, ya, atau dididik supaya dia memiliki sifat yang bagus, memiliki adab yang bagus, memiliki sopan santun, ya. Jadi sopan santun itu tidak langsung ada pada diri seseorang. Dia itu sesuatu yang harus yang dibiasakan, yang dipelajari, dibiasakan. Ya, tidak ada yang lahir langsung ada sopan santunnya, enggak.
Nah, nah ini apa namanya? Ahmad waladun shaghirun lakinnahu ini cerita singkat, cerita ringkas. Siapa yang mau baca? Ah. Hmm. أحمد ولد صغير لكنه أديب ولهذا يحبه أبوه وهو أيضا يحب السؤال عن كل شيء لا يفهمه وذات يوم Sudah cukup. Cukup. Pegang dulu apa namanya? Magno. Nah, Ahmad ini nama orang ya. Ahmad waladun sogirun. Jadi Ahmad ini anak kecil, anak yang masih kecil. Ahmad, kita ganti saja Ahmad dengan Aidil. Aidil waladun sogirun, anak yang masih kecil. Jamnya tahan-tahan mah senyum saja kalau mau senyum. Lakinnahu adibun, dan dia juga beradab, masya Allah. Masih kecil sudah beradab, masya Allah. Walihada yuhibbuhu abuhu, karena ini orang tuanya tuh sangat mencintainya. Memang ini dibuktikan dengan sering dikunjungi beliau. Wa huwa aidan yuhibbu as-su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu, dan ini Aidil ini suka bertanya kalau ada sesuatu yang dia tidak paham, dia suka bertanya. Nah, ini juga ciri-ciri yang bagus. Misalnya dia tidak tahu tapi malas pusing. Kalau kita tidak tahu ya bertanya. Zata yaumin, suatu hari, yatanazzaha ma'a abihi fi bustanin. Suatu ketika ini Aidil bersama ayahnya yatanazzaha fi bustan. Dia lagi bersih-bersih di kebun, di taman. Jadi ceritanya ada kebunnya ini, bantu orang tuanya bersih-bersih di kebun, membersihkan apa segala macam, ya. Faro'a syajarata wardin jamilatan. Tidak lama dia bersih-bersih, dia melihat ada pohon yang indah. Ada satu pohon, cantik sekali ini pohon, ya. Walakinnaha mu'wajjatun. Walakinnaha mu'wajjatun. Mu'wajjatun itu apa lagi bahasa anunya? Apa namanya? Pohon apa lagi itu yang banyak durinya? Yang biasa ada pohon yang bunga-bunganya, ada bunga-bunga apa namanya? Ada itu pohon yang bagus tapi ada durinya. Apalagi namanya kalau bahasa Indonesianya itu? Mu'wajjatun. Coba kita lihat ya. Mana durian? Durian buahnya yang berduri. Apa ayo? Coba. Oh ya, di pohon jeruk ada. Tapi yang ada bunganya pohon jeruk. Kalau mawar ini apa namanya? Mu'wajjatun ya. Dia bengkok. Ya bagus. Tapi dia apa namanya? Tidak lurus. Itu pohon itu tidak lurus berdirinya. Faqala Aidil. Maka berkata Aidil, ma ajmala hadhihi syajarah. Betapa indahnya pohon ini. Betapa indahnya pohon ini. Apa katanya Aidil? Walakin limadza ya abi hiya mu'wajjatun, katanya. Tapi kenapa wahai ayahku? Huwa mu'wajjatun, dia tumbuhnya miring, tidak lurus. Faqala al-abu, maka berkata ayahnya Aidil, li'anna al-bustani lam ya'tani bitakwimiha min sighariha. Karena ini pohon ini, katanya, jadi bustan itu ya, bustan itu dia punya makna banyak. Dia bisa dimaknai dengan kebun, bisa dimaknai dengan taman, bisa dimaknai juga dengan hutan, bisa dimaknai dengan pohon. Sama seperti khadrawat. Khadrawat juga itu banyak maknanya. Li'anna al-bustani, katanya, karena pohon ini ya
lam ya'tani bitakwimiha min sigariha. Karena waktu masih kecil dia punya apa namanya? Dia punya batang itu tidak kuat. Pertumbuhannya tidak kuat. Nah, akhirnya pada saat besar dia tidak sanggup untuk menahan apa namanya daun-daun, makin banyak rantingnya, makin banyak rantingnya, akhirnya bengkok karena dia punya akar tidak kuat. Nah, dia punya akar tidak kuat karena memang dari kecilnya tidak apa namanya, kan ada pohon itu yang kalau dari kecil dia tumbuhnya miring atau pada saat masih pembibitan miring, dia kalau tumbuh itu miring terus biasa. Pohon apa namanya, ada pohon begitu, pohon mangga biasa, apalagi kalau pohon yang dicangkok, nah itu biasa miring tumbuhnya, apa namanya, pendek tumbuhnya. Nah, kemudian kata abinya fasorat mu'wajjatan, karena itu pohon ini bengkok karena dari kecilnya fondasinya tidak kuat, ya, dari kecil tidak kuat akarnya, tidak kuat batangnya. Faqala Ahmad, maka kata faqala Aidil, maka kata Aidil, al ahsan an nuqawwimaha al-an. Kalau begitu bagus kalau kita kasih lurus sekarang ini pohon. Faduhika abuhu, maka tertawa bapaknya ini Aidil. Wa qala lahu, kemudian bapaknya Aidil berkata kepada Aidil, la yata'atta zalika ya waladi. Katanya itu sudah tidak berpengaruh wahai anakku. Li'annaha, karena pohon itu qad kaburat, sudah besar. Paham dah ini analoginya, toh? Sudah tidak bisa dikasih lurus itu pohon karena sudah besar. Kalau masih kecil masih bisa dibentuk-bentuk, masih bisa dikasih lurus. Tapi kalau sudah besar setengah mati. Ya. Setengah mati dikasih lurus. Sama seperti kita kalau belajar. Makanya kenapa rata-rata anak sekolah itu rata-rata apalagi namanya kalau orang sekolah rata-rata menerima, kalau SD ada ke SD isinya orang tua, kecuali guru ya toh. Makanya rata-rata itu kalau kalau pesantren, sekolah-sekolah, ndak ada sekolah untuk, jarang ada tapi jarang sekolah untuk orang tua, jarang, karena memang sudah agak susah untuk mau menghafal, susah mau belajar, ya kalau masih kecil itu masih masih banyak ruang di di otaknya, ya sayang kalau tidak diisi, mubazir kalau tidak diisi. Ya fakadzalika alwalad, demikian juga bagi seorang anak, alladzi lam yata'addab min sigharihi, bagi seorang anak yang tidak dibiasakan dia beradab di usia kecilnya, tidak dibiasakan dengan sopan santun, tidak dididik dengan adab, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, ya tidak mungkin dia bisa beradab di usia dewasa, tidak mungkin, susah, ya susah. Allah subhanahu, ini tulisannya agak bengkok ini, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, apa artinya subhanahu? Maha suci. Ta'ala apa artinya? Apa artinya ta'ala? Siapa yang ta'ala ini, isim atau fi'il? Coba kita singgung-singgung sedikit nahunya ini. Ta'ala fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Fi'il apa? Fi'il apa? Betul fi'il, tapi fi'il apa? Ikhtalafal ulama berbeda ulama dari dari Ibnu Abbas. Ya, jadi ta'ala itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang tidak ada mudhari dan amarnya. Apa artinya ta'ala? Ta'ala itu artinya maha tinggi. Ta'ala. Ini dia tidak ada asal katanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata penulis, ayyuhal waladu al-aziz, wahai anak-anak yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqaka, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu, wa hassana suwaruka,
dan Allah Subhanahu wa taala yang memperindah bentukmu. Nah, coba sekarang semua kita lihat mukanya Andika, tampannya. Tahu? Kira-kira siapa yang bentuk itu? Allah. Coba lihat mukanya siapa? Mukanya Ibnu. Coba lihat. Toh? Gantengnya. Siapa yang bentuk itu? Allah. Yang paling ganteng lagi Reza. Coba lihat mukanya. Toh? Jadi sebenarnya kita untuk melihat keesaan Allah tidak perlu jauh-jauh. Ambil cermin baru lihat mukanya masing-masing. Gantengnya toh? Apa kata Allah? Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Masya Allah gantengku. Deh. Itu apa? Sambil kita lihat di cermin. Semakin kita bersyukur maka akan ditambah. Tapi tidak usah diucapkan keras-keras, dalam hati saja saya cukup. Ya, bi an a'taka ainai tanzuru bihima al asya. Ya. Ini sempit sekali tulisannya ini. Wa uzunaini. Jadi Allah SWT yang memberikan kedua mata. Ya. Bi an a'taka ainaik. Allah yang memberikan kedua matamu. Ya, tanzuru bihima al asya, yang dengan matamu itu kamu bisa melihat. Ya. Jadi kalau misalnya diperintahkan, kita ini seharusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kadang kita bingung, mau bersyukur apa miskin, saya ini miskin misalnya, atau saya ini misalnya tidak ada kelebihanku, atau misalnya saya belum merasakan rezekinya Allah, nikmatnya Allah. Padahal dia lupa ada matanya yang dia pakai melihat. Itu siapa yang kasih? Allah. Wa uzunain, dan kedua telinga, siapa yang kasih? Allah. Ya, tasma'u bihima al aswat, dari kedua telingamu kita bisa mendengar suara. Ada yang punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar suara. Ada. Ini maknanya bisa makna hakiki, bisa makna makna majazi. Majazi itu kayak sindiran-sindiran halus. Dia punya telinga tapi tidak mendengarkan suara. Ada memang asli tidak bisa mendengar suara karena penyakit, ada. Tapi ada juga yang maknanya ini makna kiasan. Walisanan tatakallamu bih. Allah memberikan kita lisan, kita bisa berbicara dengan lisan kita. Ada yang diberikan lisan tapi tidak bisa berbicara, ada. Pernah lihat orang bisu? Ada lisannya enggak? Ada lidahnya enggak? Ada, tapi tidak bisa berbicara. Makanya berbicara, mendengar, melihat, itu semua adalah apa? Nikmat. Wa yadaini tasta'miluhuma. Allah memberikan tangan, yang tangan ini bisa kita gunakan untuk apapun yang kita inginkan. Fi ashgholik, ya. Dalam segala kegiatan, segala aktivitas. Wa rijlaini tamshi 'alaihima. Allah juga memberikan kaki, yang dimana dengan kaki ini kita gunakan untuk berjalan. Wa aklan, Allah juga memberikan pikiran, akal. Akal juga ini bagian daripada nikmat Allah. Ada orang yang ada otaknya tapi tidak bisa berpikir. Ada toh? Kalau tidak ada, tidak mungkin ada pasien di rumah sakit jiwa. Kalau tidak ada. Ya, ta'rifu bihi al khairu minasyarr. Ya. Dengan akal ini kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Wa an'ama 'alaika bis-sihhati wal 'afiyah. Allah memberi nikmat dengan kesehatan juga. Ya. Wa wada'ar rahmata fi qulubi walidaika. Allah juga memberikan kasih sayang di hati kedua orang tua kita. Itu juga nikmat. Ada orang punya orang tua tapi tidak ada rasa kasih sayang. Dia tidak merasa disayangi oleh kedua orang tuanya. Padahal padahal dia punya orang tua. Makanya kasih sayang dari orang tua itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, sehingga orang tuamu mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Ada juga orang yang punya orang tua tapi tidak dididik dengan pendidikan yang baik. Makanya kita juga wajib bersyukur kepada Allah supaya nikmat ini selalu ditambah dan Allah tidak mencabut nikmat ini. Nikmat apa itu? Kasih sayang.
Kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Ya. Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu. Nah, karena ini kita wajib untuk mengagungkan Tuhan kita dan mencintai Tuhan kita. Ya, karena banyak sekali nikmat yang Allah kasih. Ya. Banyak sekali nikmat yang Allah kasih, ditimpa sedikit saja ujian, beratnya hidupku. Nah, padahal dia lupa masih ada nikmat-nikmat yang lain. Ya, wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya. Bi antam tashila awamirahu. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara kita mengerjakan seluruh perintahnya. Perintah Allah, apa yang Allah perintahkan kita usahakan untuk kita kerjakan. Apa yang Allah larang kita usahakan untuk kita jauhi. Apa yang Allah cintai kita usahakan untuk kita kerjakan. Apa yang Allah tidak suka kita usahakan untuk kita jauhi. Ya, kita cukupkan sampai di halaman berapa ini? Halaman 6, ditandai di situ. Ya, bukunya dibawa pulang semua, jangan ada yang disimpan di masjid. Ya, alladzi la ahad an yakum, ya, la taqumu li ghairi hajatin alladzi yakum al muadzin. Ya, jadi yang boleh berdiri hanya yang muazan saja. Ya. Al bakun taqarrab wa yang yang lain dekat-dekat. Wa tasaalu liman yurid. Ya, subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan pertanyaan semua.